Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, etik. Enggak semua etik. Nah, Pak Anies ini viral kembali video dari Pak Prabowo yang mengungkit soal penyebutan, ada pertanyaan dari Pak Anies soal etik MK. Pak Prabowo menyebut enggak semua etik. Itu tanggapannya dari Pak Anies gimana? Memang etik itu mulainya dari kepala. Semoga pemimpin-pemimpin kita dan calon-calon pemimpin kita di negeri ini diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang benar, sehingga mereka bisa menjadi contoh teladan bagi kita rakyat yang dipimpinnya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, etik. Enggak semua etik. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, etik. Enggak semua etik. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, etik. Enggak semua etik. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, etik. Enggak semua etik. Nah, Pak Anies ini viral kembali video dari Pak Prabowo yang mengungkit soal penyebutan, ada pertanyaan dari Pak Anies soal etik MK. Pak Prabowo menyebut enggak semua etik. Itu tanggapannya dari Pak Anies gimana? Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Itu aja. Cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga pemimpin-pemimpin kita di negeri ini dan calon-calon pemimpin kita di negeri ini diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang benar, sehingga mereka bisa menjadi contoh teladan bagi kita rakyat yang dipimpinnya. Sahabat BN, Capres Prabowo Subianto yang mengatakan kata-kata yang tidak enak kita menyebutnya, seperti yang kita tayangkan di awal pertemuan kita ini tadi, yang diperkirakan diucapkannya di saat Rakernas Gerindra ini, sungguh sangat-sangat memprihatinkan kita sebagai anak bangsa, sebagai rakyat. Bayangkan jika nanti negara ini atau kita rakyat mendapatkan pemimpin seperti ini. Bayangkan apa yang bakal terjadi ini. Kita melihat memang Pak Prabowo semenjak acara debat putaran pertama baru lalu, gerak-gerik tingkah laku beliau kadang-kadang di luar nalar kita, menjulur-julurkan lidah,
memonyong-monyongkan bibir ketika lawan debatnya bicara. Itu sudah di luar nalar kita kalau kita pikir-pikir seorang capres yang telah berusia lanjut sudah 72 tahun. Kok begini? Memberikan contoh teladan di depan ratusan juta pasang mata rakyat Republik Indonesia yang menonton debat itu. Berjoget-joget. Ini benar-benar memprihatinkan kita. Negara yang sudah 78 tahun merdeka ini, jika nanti sempat dipimpin oleh pemimpin seperti ini, tidak dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi di negara ini. Kadang kita berpikir, apakah Pak Prabowo ini sekarang masih merasa seorang jenderal aktif seperti berkuasa di era Orde Baru dulu? Di era Orde Baru yang namanya Prabowo Subianto, yang namanya mantu dari Presiden Soeharto, penguasa Orde Baru, memang apapun yang dilakukannya tidak ada orang yang akan mencoba-coba menggubrisnya. Takut bukan main. Jangankan mengkritik, bicara menyebut nama Prabowo saja saat itu bisa hilang malam kita. Apakah beliau merasa sekarang ini sedang berada di era Orde Baru itu? Apakah beliau lupa bahwa sekarang ini Indonesia ini sudah berada di era reformasi? Sudah berada di era demokrasi, tidak lagi berada di era otoriter yang dipimpin mertua beliau dulu. Tidak lagi negara ini sedang berada di negara diktator, di negara bertangan besi. Seperti ketika beliau dulu aktif di TNI, menjadi Danjen Kopassus, menjadi Pangkostrat. Tidak begitu lagi sekarang. Lupakah beliau bahwa beliau telah diberhentikan oleh DKP, Dewan Kehormatan Perwira, pada tahun 1998 dulu? Sahabat BN, memang Pilpres 2024 ini tampaknya ujian bagi bangsa dan negara ini. Apabila kita salah-salah memilih pemimpin saat ini, jangan bayangkan, jangan impikan, jangan harap cita-cita Indonesia emas tahun 2045 akan kita capai. Ternyata pertanyaan Anies Baswedan yang mempertanyakan perasaan Pak Prabowo ini sekaitan dengan putusan MK di saat debat Capres hari Selasa malam lalu itu sangat berkesan baginya. Sangat marah sekali kampanye beliau kepada Anies Baswedan. Walaupun di sini Prabowo tidak menyebut nama, tetapi siapapun orangnya tentu sudah paham bahwa pembicaraannya ini ditujukannya kepada Capres Anies Baswedan. Sahabat BN, negara ini negara demokrasi. Di negara demokrasi memang kita harus tahan diri untuk tidak cepat emosi ketika ada orang lain bicara yang mungkin saja pembicaraannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi di era Orde Baru dulu tidak perlu tahan-tahan hati. Karena saat itu siapa yang tidak cocok dengan penguasa boleh saja dijemput malam, boleh saja diculik, boleh saja dihilangkan orang itu. Kita tahu betapa dulu
anggota petisi 50 yang dipimpin oleh Ali Sadikin. Waktu itu, waduh, menderita anggota petisi 50 itu tuh. Dia tidak boleh kasih ceramah, bahkan berkunjung ke sana kemari dia susah. Karena dia tidak sejalan dengan era Orde Baru waktu itu. Karena dia mengkritik era Orde Baru waktu itu. Sekarang kita telah berada di era reformasi. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak pada tempatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.